Yang kami hormati GM Retail Solo Jateng Timur, yang dalam hal ini diwakili manajer SSDS Ibu Anggar. Yang kami hormati Bapak Hendra Mandara, Regional Manager Telkomika Jateng DIY. Yang kami hormati Dr. Dias Pamulansih, Manager Health Service Operation yang bersama. Yang kami hormati Kepala Klinik Medika KAI Solo, Bapak Danang Dwi Setyo. Yang kami hormati Ketua B2Tel Solo, Bapak Aminur Ahmadi, beserta Badan Pengawas, Bapak Yanto Supriyanto, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi peralihan layanan kesehatan TPKU Solo ke Telkomika Surakarta 19 Juni 2026. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak seraya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini nanti dapat berjalan lancar, dan apa yang sudah kita kerjakan yang lalu dan apa yang akan kita kerjakan nanti ke depan selalu mendapat ridho dan barokahnya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia, marilah kita dengarkan opening atau sambutan dari Ketua B2Tel Solo kepada Bapak Aminur Ahmadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu bihamdih. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati GM Retail Solo Jateng Timur, yang kami diwakili manajer SSDS Matur Nuwun Bu Anggar. Yang kami hormati tim dari Yankes Semarang yang diwakili oleh Dr. Dias Sumrawur dan tim hadir juga PIC kita Mbak Devi dari Jogja dan tim juga, dan Mbak Lina. Yang kami hormati Pak Danang selaku Ketua atau Kepala Klinik Medika di Sumatera Selatan, dan yang kami hormati pula Pak Hendra dari Telkom Medika Jateng DIY. Yang kami hormati juga Pak Yanto selaku Pak PDC, Banden, dan semua pengurus maupun ketua pimpinan yang hadir pada hari ini, dan yang kami banggakan teman-teman semua anggota B2Tel Solo. Pertama mari selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa menjalani ikhtiar kita, khususnya di hari Jumat ini. Tadi sudah kita laksanakan senam bersama, yang hadir sekitar 110 bekerja. Dan pada kesempatan ini kita akan mendapatkan beberapa informasi terkait dengan adanya peralihan pengelolaan Yankes dari TPKU Solo ke Telkomika di Klinik Medika Surakarta. Bapak Ibu,
manfaatkan kesempatan pada pagi hari ini untuk menyerap beberapa informasi terkait dengan kebijakan baru dari Yankes Cabang DIY Kalimantan dan KPI. Pada kesempatan sosialisasi pada hari ini, kami harapkan semoga kegiatan sosialisasi ini bisa kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk menggali beberapa informasi terkait dengan layanan yang akan dipindahkan. Apakah nanti perusahaannya berbeda atau sama, kita perlu ikuti bersama. Insya Allah nanti dari Mediska dan dari Yankes maupun dari Dewa Medika akan menginformasikan semua yang kita perlukan, dan kita serap semua info-info yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin itu sedikit pembukaan dari kami. Dengan bacaan bismillah kita nyatakan sosialisasi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke taman memetik bunga, harumnya semerbak hingga pagi. Mari ikuti sosialisasi dengan hati agar manfaatnya kita ketahui dan kita nikmati. Bunga mawar tumbuh di taman, indah dipandang sepanjang hari. Sehat adalah investasi masa depan. Yankes hadir untuk melayani kita peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dibuka ya Pak ya. Baik Pak, jangan saya tanya. Semangat pagi. Pertama-tama yang saya hormati senior kami, Bapak Ibu yang pagi ini tampak sangat segar, dan memang segar ya karena dari pagi sudah senam. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Pilihan Solo Bapak Aminur Ahmadi beserta jajaran, kemudian Ketua Badan Pengawas Cabang Pilihan Solo Pak Yanto Suprianto, yang kami banggakan Bapak Ibu anggota Pilihan Solo, kemudian yang hadir dari Semarang Dr. Diah Mangunarti selaku Manajer Health Service Operation Yankes, kemudian Manajer Regional Telkom Jateng DIY Pak Hendra, Kepala Klinik Mediska Solo Balapan Dr. Danang Yusufio, kemudian hadir juga Mbak Devi dan Mbak Nita ya, dari Yankes dan DPKU Solo. Pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Pagi ini kita bisa berkumpul dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat di aula Retail Solo Jawa Timur. Sekaligus kami menghaturkan permohonan maaf dari Pak GM Telkom karena kebetulan pagi ini beliau bersamaan dengan agenda yang lain jadi tidak bisa hadir bersama dengan kita gitu. Tapi semoga tidak mengurangi esensi acara pagi ini Bapak Ibu. Kemudian tentunya kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Acara ini terselenggara juga berkat ini dari inisiasinya dari Pidiotel dan kami dari Pidiotel, kemudian ditangkap oleh Yankes yang hari ini kemudian hadir seluruh stakeholder terkait begitu ya Dr. Dia. Dan memang acara ini sebagai tindak lanjut dari informasi awal sebelumnya yang sudah kami terima juga melalui nota dinas bahwa nantinya per 30 Juni 2026 ini Yankes akan berakhir kontraktual atau kerjasama dengan klinik Marga saja, itu jadi dokter dengan klinik Marga saja, kemudian ditindaklanjuti dengan peralihan lokasi layanan kesehatan PPKU menjadi klinik
Mediska Solo Balapan. Unit Mediska Solo Balapan. Nah, kalau kami kemudian dari sisi user juga Pak Amin, karena ini tentunya ya sebagai pengelola vaskes karyawan, baik karyawan aktif maupun pensiunan, ini kami melihat ini sebagai salah satu evaluasi dan kontrol yang dilakukan di Yankes secara berkala, yang kemudian menghasilkan keputusan yang tentu evaluasinya juga dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Begitu ya, harapan kami tentunya dengan adanya peralihan ini dan juga Yankes kemudian menunjuk Telkomedika sebagai mitra pelaksana, yang kita juga sama-sama tahu Telkomedika ini kita sering mendengar memang background dan kompetensinya sebagai healthcare provider gitu. Artinya sebagai healthcare provider, harapan kami ini sebuah improvement ya dokter ya, sebuah improvement begitu. Tadi Pak Amin sempat menyinggung mudah-mudahan peralihan ini apakah nanti detailnya ada peralihan juga terkait flow-nya begitu Pak Amin. Nah, kemarin dokter sempat spill ya dokter, ini nanti peralihan lokasi layanannya sebenarnya secara alurnya ini tidak ada perubahan gitu, tapi harapan kami ini juga tentu menjadi komitmen Yankes untuk terus meningkatkan kualitas layanan, terutama kepada kami sebagai user, baik karyawan aktif maupun karyawan pensiunan, yang nantinya akan kita dengarkan sosialisasinya secara lebih detail pagi ini. Ya, mungkin itu saja dari kami, supaya lebih efektif waktunya, nanti kita akan sama-sama mendengarkan. Sekali lagi terima kasih pada seluruh stakeholder sehingga acara pagi ini berjalan dengan baik. Mohon maaf saya tidak menyiapkan pantun. Tadi Pak Amin sudah menyampaikan, saya tidak menyiapkan pantun Pak Amin. Jadi mungkin saya tutup saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada keliru penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi yang ketiga hari ini menambah semangat kita semua ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Angga yang hari ini mewakili GM Nikel Solo, Solo Jateng Timur. Jadi wilayahnya sekarang makin luas ya kita gitu. Dan yang terhormat juga Pak Amin, Pak Bedoda yang membantu Yankes dalam penyelenggaraan hari ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu banyak sekali yang hadir. Jadi kami nggak ini ya, maksudnya datang ke sini ini alhamdulillah bisa banyak bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang terhormat juga Mas selaku Regional Manager Telkomedika wilayah Jawa Tengah dan DIY, mau menambahkan Kalimantan dan KTI katanya sebentar lagi Bu, dan Pak Danang selaku Kepala Klinik KAI Mediska Solo Balapan beserta tim yang hadir hari ini. Pertama-tama saya juga harus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini GM kami Dr. Sukma tidak dapat hadir. Nah ini pasti banyak Bapak dan Ibu yang bertanya kok jadi Dr. Sukma, biasanya Dr. Dian ya, kemarin sudah mulai ada yang bertanya. Harus saya infokan nih pertama Bapak dan Ibu bahwa Dr. Dian saat ini sudah mendapatkan penugasan baru sebagai Direktur Operasional Telkomedika. Ya, jadi sekarang Dr. Dian posisinya sudah di Jakarta. Seperti itu Bapak dan Ibu, dan ini mungkin juga menunjukkan pada kita semua bahwa hubungan Yankes Telkom dan Telkomedika memang secara kerjasamanya juga harus sedekat itu, gitu ya, harus saling mendukung satu sama lain untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal untuk Bapak dan Ibu sekalian. Itu jadi mulai penugasan mulai awal Juni dan langsung dipanggil ke Jakarta. Jadi cukup mendadak memang. Sebelumnya Dr. Dian sebenarnya ingin menyelesaikan dan ingin menghadiri sosialisasi hari ini, tapi ternyata tugas yang di Jakarta sudah menanti Bapak Ibu ya. Moga-moga nanti juga kapan-kapan semoga masih ada kesempatan
bersilaturahmi lagi ya Mas Indra, karena sekarang Solo sudah dengan Telkomedika ya, insya Allah pasti direktur operasionalnya juga ada kunjungan juga ya ke Solo. Begitu. Kemudian saat ini kami belum ada GM definitif yang baru, jadi saat ini kami masih dibantu oleh Dr. Sukma yang juga merangkap sebagai GM Regional 5 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi cukup besar sebelumnya wilayah kami, Pak Amin, Jawa Tengah, Kalimantan, KPI ya, kemudian sekarang Dr. Sukma berarti ditambah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi ini kami sudah sah, luas wilayahnya sama seperti kerajaan Majapahit sepertinya. Ya, tapi ini tantangan yang luar biasa untuk kami Bapak Ibu, bahwa ini juga merupakan sebuah kepercayaan bahwa insya Allah kami bisa mengelola kesehatan Bapak Ibu lebih baik lagi. Kemudian untuk yang berikutnya, hari ini kita menghadir semua untuk sosialisasi mengenai peralihan lokasi tepatnya ya. Jadi memang per tanggal 30 Juni PKS-nya ya dengan Dr. Iwan akan berakhir Bapak Ibu. Jadi sampai dengan tanggal 30 Juni ini Bapak dan Ibu masih tetap dilayani di klinik Maria saja. Nah, untuk per 1 Juli nanti Yakes akan sudah mulai bekerja sama dengan Telkomedika yang lokasinya ada di klinik Mediska Solo Balapan, Jalan apa Pak, saya belum hafal, Mongen City. Walter Mongen City. Nomor 175. Sudah ini yang kemarin juga kami sudah survei lokasinya, gitu. Kemudian juga lokasinya sepertinya lebih ke tengah kota ya, jadi mungkin dari arah Solo Timur, Barat, Selatan itu lebih terjangkau gitu. Jadi nggak ada yang terlalu jauh gitu ya, lebih ke tengah gitu. Dan memang peralihan ke Telkomedika ini Bapak dan Ibu merupakan hasil dari evaluasi kami terhadap kerjasama yang sebelumnya, yang beberapa kali memang sudah kami sampaikan evaluasi tersebut. Ya, sebenarnya sudah beberapa kali kami sampaikan evaluasi tersebut, tetapi karena memang menurut kami belum ada perbaikan yang cukup signifikan yang kemudian akhirnya mempengaruhi tingkat pelayanan kesehatan yang Bapak dan Ibu dapatkan, maka akhirnya diputuskanlah untuk dialihkan ke Telkomedika yang insya Allah Bapak dan Ibu tentunya lebih profesional dalam pengelolaan kesehatan. Kenapa kami putuskan dengan Telkomedika? Bukan hanya karena Telkomedika ini dulu yang membangun awalnya juga adalah Yakes ya Bapak Ibu. Bukan hanya karena itu aja, karena anaknya Yakes sendiri nih dulu terus ya dikasihkan ke Telkomedika itu tidak. Tetapi kami memang melihat bahwa di wilayah Jawa Tengah dan DIY, klinik yang pengelolaannya paling baik saat ini adalah klinik Telkomedika di Yogyakarta. Ya. Jadi kemarin sempat ada acara award ulang tahun Yakes, klinik Telkomedika juara 1 ya, juara 1 Bapak dan Ibu ada di ini. Insya Allah kami percaya bahwa Telkomedika ini nanti bisa mengawal lebih bagus lagi, lebih sesuai dengan prosedur dan alur yang sudah ditentukan oleh Yakes Telkom. Nah, tadi terkait alur juga Bapak dan Ibu, bahwa siapapun pengelolanya sebenarnya untuk pelayanan kesehatan Bapak dan Ibu alur kesehatannya tetap sama. Karena untuk alur semuanya aturannya kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Telkom dan sudah dibuat secara detail oleh Yakes Telkom. Jadi insya Allah nanti perpindahannya ke Telkomedika melalui klinik KAI ini hanya perpindahan lokasi nih Bapak Ibu. Kalau alur misalnya rumah sakit harus dengan rujukan, nanti kalau kembali obatnya nanti akan dari itu semuanya insya Allah sama. Seperti itu ya. Dan dalam rangka supaya tidak terlalu banyak kendala juga insya Allah nanti Mbak Nita juga akan tetap mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi untuk PIC yang Bapak dan Ibu bisa hubungi kalau ada kendala baik di layanan tingkat pertama di klinik ataupun di rumah sakit, tetap bisa dengan Mbak Devi kalau dari Yakes ya, atau kalau yang sudah terbiasa Mbak Nita kok bantu gimana, itu bisa tetap dengan Mbak Nita. Jadi insya Allah semuanya sama Bapak Ibu. Harapan kami sudah survei ke lokasi juga,
klinik Mediska, kliniknya cukup representatif dan kami anggap sangat menyerupai dengan klinik yang milik Yaka sendiri di Semarang, gitu ya. Jadi sudah ada tindakan, sudah ada, insya Allah semuanya sudah cukup Bapak dan Ibu. Dan untuk jam layanannya juga lebih panjang daripada jam layanan yang ada sekarang, ya. Jadi walaupun mungkin saat ini Bapak dan Ibu pasti butuh adaptasi juga ya dengan jam layanan yang baru, karena untuk yang sekarang jam layanannya sampai dengan jam 4 sore. Ya, jadi malah nanti Bapak Ibu kalau malam nggak usah buka obat lagi, bisa kalau pagi sampai sore ya bisa buka. Seperti itu. Sabtu juga tetap buka sampai jam 2 sore, sampai jam 2 sore. Nah ini kami juga anggap lebih menyerupai Bapak Ibu dengan klinik yang di Semarang dan di Jogja. Gitu. Jadi jam layanannya lebih panjang. Harapan kami juga kalau selama ini banyak evaluasi bahwa dari jam pagi ke jam malam itu kan jedanya cukup panjang ya. Itu kadang-kadang yang datang siang jadi harus balik lagi nanti nggak bisa dilayani lagi, semua menjadi solusi ya Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian untuk satu lagi ini adalah mengenai alur untuk BPJS Bapak dan Ibu. Jadi sebelumnya ini kita sempat bertemu ya mengenai alur layanan yang dengan menggunakan BPJS juga. Jadi insya Allah kalau yang BPJS-nya masuk ke Yakas, kami sedang berkoordinasi dengan BPJS di wilayah Jawa Tengah untuk nanti bisa dipindahkan ke klinik Mediska mulai 1 Juli. Nah, tapi untuk Bapak dan Ibu yang BPJS-nya mungkin masih melalui Askes atau melalui BPJS Mandiri atau yang di luar Yakas, bisa memindahkan secara pribadi melalui mobile JKN. Atau kalau misalnya Bapak Ibu yang BPJS-nya dari Yakas, tapi dok kelamaan sih mau pindahin sekarang aja deh, gitu BPJS-nya boleh silahkan bisa dipindah melalui mobile JKN. Prosesnya juga cukup cepat, tapi kalau ada yang mengalami kesulitan cara pindahnya gimana, minta tolong Mbak Devi dan Mbak Nita ya, mungkin bisa dibantu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, saya nggak berpanjang-panjang gitu, nanti supaya kita juga lebih banyak waktu untuk diskusi. Dan saya sebenarnya tuh tadi belum punya pantun, tapi waktu Pak Amin bikin pantun saya langsung gini, wah harus ada dong gitu. Tapi sedikit aja ya Bapak Ibu, besok lagi saya bikin pantun yang lebih panjang ya Pak ya. Ke pasar membeli ikan. Nah, saya suka ini pantun karena saya bilang cakep cuma kalau gini Pak. Saya ulang ya, ke pasar membeli ikan. Pulangnya naik taksi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Regional Manager Telkom Indra Jatuh DIY kepada Bapak Hendra Mahmudara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin yang saya hormati kedua Kepala Hotel Solo, Bapak Amir, kemudian Badan Pengawas Reguler Solo, Pak Yanto, GM Retail Solo Jateng Timur yang diwakili oleh Ibu Angga, kemudian dari Angga sendiri Manajer Health Service Operation dan Customer Region Jateng, KTI dan Kalimantan, 3 ya, dokter yang akumulasi, kemudian saya hormati juga Bapak Danang dari klinik Mediska Solo Balapan selaku kepala klinik, dan Bapak Ibu sekalian sudah hadir di ruangan pada hari ini. Sebelumnya mohon izin saya juga mencoba menginformasikan tadi kalau disampaikan bahwa Dr. Dian sudah menjadi direktur di Telkom Medica.
Mungkin Bapak dan Ibu juga sekalian mengetahui bahwa Telkom Medica saat ini sudah berganti kepemilikan. Jadi kami Telkom Medica saat ini dibeli oleh Fullerton Health Indonesia. Jadi Ad Medica dan Telkom Medica itu dibeli oleh Fullerton Health Indonesia. Ini mendukung program Danantara terkait unit bisnis lah ya. Jadi sesuai dengan unit bisnis di BUMN. Tapi di satu sisi kami secara saham kami 75% itu dimiliki oleh Medica masih, dan 25% kami dimiliki oleh Jakes Telkom. Jadi kami masih anak Jakes Telkom ya Dok. Masih anak Jakes Telkom, dan memang tadi Bapak Ibu sendiri mungkin mengetahui bahwa Telkom Medica berdiri karena adanya Jakes Telkom. Mungkin itu dasar dan akar kuat kenapa Telkom Medica dan Jakes Telkom saat ini bersinergi dengan baik, dan kedepannya juga akan bersinergi dengan baik. Karena ya Dr. Dian sekarang sudah menjadi bagian dari Telkom Medica juga. Sebenarnya saya agak deg-degan juga Dr. Dian jadi direktur Telkom Medica ya. Karena Dr. Dian tidak tahu kelakuan saya Pak. Jadi saya terlalu terbuka waktu itu. Tahu. Itu mohon izin. Kemudian sebagian besar mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Dia. Jadi saya coba sampaikan kembali. Kenapa akhirnya kami memilih Mediska KAI Solo Balapan? Jadi sebenarnya kami jujur saja, yang pertama dari segi sarana dan fasilitas Mediska Solo Balapan sudah memenuhi yang kami inginkan, gitu. Dari segi fasilitas bangunan, layanan, kemudian parkir, kemudian dari segi lokasi lebih strategis. Itu salah satu faktor akhirnya kami atas data Medica itu menjadi Mediska Solo Balapan. Yang kedua, Mediska itu bagian dari KAI bagian dari BUMN. Jadi kami masih melakukan sinergi dengan BUMN, dan kami nilai Mediska juga secara pelayanan ataupun akreditasi cukup baik gitu. Jadi tidak ada salahnya kami menyampaikan untuk kerjasama dengan Mediska. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada benefit yang mungkin tidak didapatkan sebelumnya di klinik sebelumnya, karena di saat ini di Mediska KAI Solo Balapan itu rencananya akan ada fisioterapi. Paling lambat saya coba janjikan Bapak Ibu sekalian itu di awal Agustus sudah ada fisioterapi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sebelumnya fisioterapi tidak di dalam satu tempat, saat ini nanti paling lambat Agustus itu bisa dilakukan di satu tempat di Mediska KAI. Kemudian yang kedua, untuk layanan dokter ini juga nanti bisa dilakukan di Mediska Solo Balapan. Jadi kita ada benefit lebih. Kenapa pindah? Itu kita lebih maksimalkan skema one stop service untuk Bapak Ibu sekalian, biar semua itu layanan satu pintu di satu tempat seperti itu. Kemudian selain itu kami juga untuk alur secara pelayanan agar smooth dan tidak terjadi miss yang terlalu banyak, kami juga secara khusus memboyong Mbak Nita. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kenal Mbak Nita ya. Jadi kami mau agar pelayanan nanti smooth, tidak ada terlalu ada gangguan yang berarti, dan kami rasa Mbak Nita juga sudah paham mengenai alur di Telkom Medica di klinik sebelumnya seperti apa. Jadi kami sengaja membolongkan Mbak Nita agar bisa membantu nanti kita penempatan di Mediska Solo Balapan. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Semoga nanti perpindahan ini dapat berjalan dengan lancar. Semisalkan ada kritik atau saran yang membangun, monggo bisa hubungi saya sendiri langsung. Kalau misalkan nanti ada kendala, saya dapat Bapak Ibu sekalian mungkin bisa di-share nomor saya di 0813
083 1917 9981. Jadi apabila ada kendala atau urgensi yang butuh, nanti monggo bisa di kontak saya coba eskalasi untuk percepatan yang lebih besar. Itu mungkin. Dan terakhir, karena ini pengalihan, kemudian kita ke klinik Mediska, nanti kami juga akan melakukan pengawalan dari Jogja yang paling dekat, karena teman-teman saya di Jogja termasuk Dr. Hanum di sini. Beliau koordinator unit bisnis Jogja dan beliau sudah familiar juga dengan skema pelayanan yang Stockholm seperti apa, dan insya Allah nanti akan memudahkan juga untuk depannya. Mungkin demikian Bapak Ibu, karena tadi pantun semua, saya juga mau pantun tadi dari Google juga. Saya izin, Pak Petani membawa pahat. Saya juga dong. Untuk menanam buah tomat. Mari jalani cara hidup yang sehat agar hidup terasa nikmat. Terima kasih. Saya tutup dengan topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tadi yang mungkin ketinggalan, saya ulangi lagi nomor Pak RT adalah 0813 1917 9981. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita menuju ke puncak acara ini, sosialisasi dari Kepala Klinik Mediska KAI Solo kepada Bapak Danang Dwi Susetyo. Kami bersiap. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ketua P2L Solo Bapak Amin Nur Ahmadi, Pengawas Badan Pengawas P2L Solo Bapak Yanto, GM Digital Solo Jateng Timur diwakili oleh Bung Angga, Manajer Health Service Operation Yankes Telkom Regional 4 Jateng Kalimantan RI Dr. Dias, Regional Manager Telkom Medica Jateng DIY Bapak Ringga, beserta Bapak Ibu semua yang kami banggakan. Mohon izin saya berdiri untuk sedikit mengenalkan tentang klinik Mediska Solo Balapan. Izin memperkenalkan diri, saya Dana. Alamat tempat tinggalnya di Gunung Kidul, Jakarta. Lari di Saya diberi amanah kereta api untuk menjadi kepala klinik di Mediska Solo Balapan. Di sini kami bersama dengan Dr. Ulfa, nanti dokter perusahaan kami yang nanti akan konsultasi dengan Bapak Ibu semua. Jadi ke tempat klinik kami tidak harus sakit, jadi yang sehat saja nanti bisa juga klinik kami dan masalahnya dengan dokter Ulfa. Kemudian ada Mas Andi, nanti apoteker kami. Jadi kalau selama ini Mas Andi ini juga menjadi PIC pelayanan di klinik kami, akan sering ketemu dengan Mas Andi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pengenalan klinik apa itu klinik Mediska Solo Balapan. Klinik Mediska Solo Balapan ini adalah klinik di bawah naungan PT Kereta Api. Jadi kami layanan kesehatan di bawahnya PT Kereta Api. Klinik kami adalah klinik Pratama Rawat Jalan. Jadi belum merawat inap. Kami klinik Pratama Rawat Jalan terregistrasi Kemenkes, kemudian kami sudah terakreditasi secara paripurna pada tahun 2023. Jam pelayanan kami hari Senin sampai Kamis ini jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian hari Jumat sampai Sabtu jam 8 sampai dengan jam 3 sore.
dibagi. Jadi kalau dari stasiun ke arah timur sampai di Triasi, kemudian di Mok, kemudian timur lagi ada kantor PU, kantor ini pengelolaan air Bengawan kalau tidak salah itu. Kami depannya persis, jadi kami berada di selatan jalan. Ini yang ada punya Pak. Pelayanan kami ada peserta BPJS, kemudian pasien umum, pasien pekerja kereta api, dan keluarga pekerja kereta api. Nah, coba. Berikut adalah sertifikat akreditasi kami yang paripurna. Nah, coba. Ini adalah izin operasional kami. Jadi izin operasional kami mulai terbit di bulan Maret tahun 2024, nanti akan sampai di tahun 2029. Visi misi kami adalah menjadi solusi jaminan pemeliharaan kesehatan terbaik untuk peningkatan produktivitas perusahaan. Misinya satu, menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kebijaksanaan nasional demi terwujudnya visi dan misi perusahaan. Dua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan stakeholder untuk meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas kerja. Ini adalah struktur organisasi kami. Jadi klinik ini di bawah manajer kesehatan. Di Daop 6, dari area kereta api Daop 6 ini ada 3 klinik. Klinik Mediska Yogyakarta, klinik Mediska Solo Balapan, dan klinik Mediska Sragen. Nah, di bawah manajer ada kepala klinik, kemudian ada dokter umum, dokter gigi, apoteker, paramedis, dan bidan. Nah, coba. Ini adalah lokasinya yang di depan kantor PU tadi yang ada stoknya tidak. Lanjut Pak. Untuk pelayanan kami ada pelayanan dokter umum, pelayanan gigi dan mulut, kemudian konsultasi untuk KIA KB, kemudian ada layanan farmasi dan layanan juga. Ini adalah gambar klinik kami. Nanti kalau sampai di jalan polisi barangkali mau nengok, ini nanti ada tulisannya klinik Mediska. Kalau di kanan jalan, kalau dari stasiun kanan jalan, kalau dari panggung kiri jalan. Tadi itu Pak. Ini adalah pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan gigi. Itu Pak. Ini untuk ruangan yang ada di poli umum, poli gigi, kemudian ada ruang laktasi, ada ruang tunggu, dan pendaftaran. Ini salah satu sarana kliniknya, terdapat parkir dan ada musolanya. Untuk prasarana kliniknya, sistem pelayanannya menggunakan sistem antrian online yang dari PKN Mobil. Ada pembayaran, ada yang cashless dan tunai. Kemudian ada oksigennya, ada kapal itu pemadam api, kemudian internet, ada internet juga. Pengelolaan limbah kami juga sudah bekerja sama dengan PT Arab. Listrikan kami PLN-nya dari 23 volt plus dengan genset. Nanti juga akhir-akhir ini ada pemadaman listrik. Sistem keamanannya kami dilengkapi dengan CCTV dan terjaga di 24 jam. Lanjut Pak. Ini rumah sakit yang bersama dengan
Klinik Medika Solo, ada Dr. Wadi, ada Dr. Un, ada Rumah Sakit Dendina Solo, Dr. Ortopedi Suharto, kemudian Rumah Sakit Panti Waluyo, Rumah Sakit PKU Delandu, Rumah Sakit Indrayati Solo Baru, Rumah Sakit Indriati Boyolali, kemudian Rumah Sakit Trihasi, Rumah Sakit Prostati, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, PKU Sukoharjo, Rumah Sakit Dayat Mulyo, Rumah Sakit PKU Selogiri Wonogiri, Rumah Sakit PKU Karanganyar, Rumah Sakit Surat Cirebon Negara Klaten, Rumah Sakit Khusus Ortopedi Karimah Utama. Oh, kira-kira seperti itu Bapak dari gambaran dari klinik kami. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Jadi begini, nanti teknis alur dari pemeriksaan pelayanan di kami itu nanti mulai dari pendaftaran, kemudian di ruang tunggu ada pendaftarannya, kemudian menunggu panggilan dari pemeriksaan. Setelah pemeriksaan nanti di ruang tunggu yang berdekatan juga itu nanti langsung ke menunggu kan. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Jadi satu tempat, nanti mulai ruang tunggu menunggu dipanggil di pemeriksaan, kemudian setelah pemeriksaan menunggu untuk mendapatkan obat di dalam satu area Pak. Yang ada di Bapak, ini nanti ada sesi diskusi, apakah langsung atau nanti? Langsung saja diskusi. Ada sesi diskusi langsung saja. Jadi mana Pak Jadi monggo. Terima kasih, saya nama Muhammad Jimmy. Saya menanyakan dari tadi Bapak ke rumah sakit. Iya, apakah itu kontak telepon sendiri? Disamakan atau tidak? Itu pada saya. PKS antara rumah sakit, apakah dari yang itu sama atau tidak? Baik, kalau untuk rujukan kepada di rumah sakit saat ini masih tetap menggunakan rumah sakit rujukan yang sudah bekerja sama dengan Yankes. Tetapi memang dalam artian yang sudah bekerja sama dengan PPKA ini artinya Pak Danang beserta tim ini sudah sering berkoordinasi. Jadi misalnya Bapak dari itu ada yang ini ada rumah sakit yang nggak kerja sama sama Yankes nih, belum kerja sama. Tapi pengennya Bapak dari itu ke situ misalnya Pak Niwalyo gitu ya. Nah, insya Allah akan tetap dibantu oleh Pak Danang dan tim. Nanti kan bisa menggunakan fasilitas BPJS dulu Bapak dan Ibu. Nah, saat ini kami juga pada waktu kemarin survei ke lokasi klinik, kami melihat ada rumah sakit yang dekat sekali dengan klinik Mediska ya, dengan Trihasi. Nah, ini kami sedang coba penjajakan ya Bapak dan Ibu, barangkali nanti bisa menambah jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan di atas di wilayah Solo. Tetapi sementara kalau untuk yang sudah bekerja sama dengan di atas masih tetap dulu ya Pak. Kalau yang tidak punya BPJS sebaiknya tetap yang sudah bekerja sama dengan di atas. Saya melalui Pak Hari Kris. Mau tanya tadi mungkin yang ditanyain tadi kan masalah fasilitas rumah sakit yang ada mungkin lebih luasnya termasuk juga laboratorium dan sebagainya yang selama ini ada yang dari Yankes. Apakah itu otomatis berubah dengan tadi yang dipaparkan atau tadi yang disampaikan bisa bekerja sama dengan tim?
Yang kedua, tadi kan kita sekarang dialihkan ke Medika ya. Apakah nanti layanannya berbarengan dengan karyawan dari KAI atau khusus dari Telkomaja, pensiunan dan lain sebagainya? Artinya gini, menurut saya nanti diperhatikan juga, karena kalau campur dengan KAI mungkin akan volumenya lebih banyak. Jadi mohon alurnya, fasilitas yang lainnya, tempat duduk dan sebagainya harus diperhatikan. Jangan sampai nanti orang yang sakit nunggunya terlalu lama akan tambah sakit. Nah, mudah-mudahan itu nanti layanan hanya diakses numpang aja. Jadi nanti layanan hanya untuk pensiunan Telkom atau karyawan aktif. Yang ketiga mungkin layanan untuk di luar jam kerja, yang malam ataupun hari libur. Nun sewu, apakah nanti juga bisa kita langsung ke rumah sakit ataukah bagaimana, mohon disampaikan supaya nanti kita dengan perubahan itu nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Yang keempat, nun sewu, satu lagi, mohon maaf, mohon nanti disampaikan dengan jelas kapan perubahan itu betul-betul terjadi, jangan sampai nanti bolak-balik nggak jelas. Matur. Teman pertanyaannya Pak Iwas nggak saya catat loh Pak, tapi sampai 4. Nanti kalau ada yang kelewat mau diingatkan ya Pak. Jadi mungkin ini saya jawab dulu yang pertama, yang terakhir dulu Pak, yang dari belakang saya jawab bahwa untuk perubahan nanti mulai per 1 Juni Pak. Gitu. Jadi memang sosialisasinya kami mulai dulu dari sekarang karena nanti mungkin akan butuh waktu untuk menyampaikan ke Bapak dan Ibu yang tidak hadir, kemudian yang mungkin lokasinya lebih jauh, mungkin yang sudah sepuh gitu ya, yang belum punya HP itu, harapan kami dengan waktu yang kurang lebih masih ada 10-11 hari ini semoga nanti bisa tersampaikan semua. Nanti insya Allah juga segera kami buatkan pengumuman di klinik marga usadanya ya Mbak Nita ya, untuk perpindahan lokasinya juga. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang tadi Pak, layanan di luar jam kerja ya. Kalau sebenarnya kami berharap sih dengan jam kerja yang lebih panjang ini lebih optimal Bapak dan Ibu berobat, karena kalau yang sebelumnya itu kan hanya pagi sekitar 2 jam ya, yang malam hanya 1 jam. Jadi sebenarnya total sehari mungkin Bapak dan Ibu bisa dilayani hanya sekitar 3 jam. Nah sementara kalau itu kan jam layanannya lebih panjang, jam 8 sampai jam 4, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai jam 3. Harapan kami Bapak dan Ibu lebih enak nih, lebih fleksibel waktunya, dan dengan layanan yang lebih panjang jamnya harapannya juga jadi nggak terlalu numpuk Pak. Kalau dulu kan karena waktunya cuma 2 jam, jadi semua kejar-kejaran yang pagi semua seperti itu ya. Tetapi memang kami sudah menitipkan juga ke Telkomedika bahwa biasanya ini kan kunjungan yang tinggi ini kan di awal-awal bulan untuk Bapak dan Ibu yang obat-obat rutin. Nah ini nanti Telkomedika sudah aware ya Mas Hendra, nanti akan tetap dikawal dan disolusikan oleh Telkomedika. Nah memang Bapak dan Ibu ini memang ada sedikit evaluasi kami juga terhadap pemberian obat rutin gitu. Dulu sebenarnya sempat kami tanyakan kenapa kok obat rutin itu harus di awal bulan semua, karena kan kadang-kadang yang pasien baru punya obat rutin datangnya di akhir bulan, akhirnya cuma dikasih berapa hari, nanti awal bulan harus ngambil lagi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari Yarkes ya, kalau namanya obat rutin itu ya 28 sampai dengan 30 hari, nggak harus kalau yang datangnya tanggal 17 nanti harus datang lagi di awal bulan, itu sebenarnya tidak Bapak dan Ibu. Jadi nanti untuk mengoptimalkan pengobatan Bapak dan Ibu supaya juga tidak terlalu numpuk semua di awal bulan, kemudian obatnya juga biar stoknya, flow-nya lebih lancar seperti itu, nanti akan diatur ulang lagi oleh Telkomedika ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin di awal-awal beberapa bulan ke depan ini akan ada sedikit perubahan, tapi insya Allah yang Bapak dan Ibu dapatkan sih harusnya tetap sama ya. Seperti itu. Terus yang buat saya lagi apa tadi? Oh, kalau lab nanti dengan Telkomedika ya, ini bisa dijelaskan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu saudara, mungkin kalau untuk lab masih biasanya kan sebelumnya ke Budi Sehat ya. Nah saat ini Mediska Kayu juga sudah sampai dengan Budi Sehat. Tapi kalau dari biasa ke Prodio, tapi nanti kita coba sesuaikan itu karena dari kami pun harus ada penginformasi juga ke Budi Sehat
nanti kita coba informasi lebih lanjut sebelum tanggal nanti sudah clear dan lebih siap terkait rujukan lab sederhana maupun di luar lab sederhana. Demikian komunikasi. Baik, nih kalau saya nggak salah berarti tinggal yang antriannya jadi satu aja. Menjawab terkait dengan antrian. Dalam antrian nanti kami akan mencoba memetakan untuk menambah layanan di pemeriksaan dokternya. Jadi yang sekarang yang saat ini ada ini kan dokter pemeriksa umumnya kan ada satu, periksa giginya satu. Ke depan nanti kami akan coba menambah layanan untuk pemeriksaan dokter umum. Harapannya nanti bisa memecah dari antriannya. Itu Bapak. Kalau secara lokasi memang digabung karena tempatnya juga tidak begitu luas. Jadi untuk tempat antriannya nanti dalam untuk layanan pemeriksaannya nanti kami akan coba pisahkan Bapak. Ya. Tapi untuk tunggunya masih dalam satu tempat, dalam satu lokasi. Jadi saya mohon diperhatikan jangan sampai susuan atau terlalu lama misalnya. Yang kedua, itu tadi dokter gigi juga ada ya. Jadi nanti dokter Kumas, dokter Iwan dan sebagainya udah beda semuanya udah ada. Di layanan dokter gigi kami ada, cuma kalau dokter gigi ini memang kebiasaan dokter gigi itu lama karena pelayanan dokter gigi ini 90%-nya adalah tindakan. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih ya 4 jam 30 menit gitu. Yang penting kalau ada masalah obatnya juga apotek di situ ya. Apoteknya ada di dalam. Tapi belum bisa yang sakit di hari jam di luar jam kerja. Kan kita sakit kan nggak ngerti ya. Kan kita pengennya tidak sakit, pengennya sehat terus dan pengennya juga kalau pas sakit pas jam kerja layanan. Nah barangkali pas malam sakit perut atau diare atau apapun, mohon apakah masih bisa ke rumah sakit yang kerjasama? Ya, baik, kalau ini kembali ke saya ya. Jadi izin yang pertama dulu Pak ya, tadi melanjutkan yang dari Pak Danang tadi. Kalau untuk layanan gigi, sementara ini memang yang existing masih dokter Iin ya. Tapi insya Allah nanti ke depan segera ya Mas Hendra kita akan bisa segera dengan dokter gigi yang Mediska juga. Semoga nanti baru per 1 Juli bisa Pak, ini masih on proses. Jadi ya nanti pasti akan kami infokan lebih lanjut. Tapi walaupun nanti dengan klinik Mediska juga untuk Bapak Ibu yang mungkin lokasi rumahnya lebih dekat ke dokter Iin, saya masih mau menggunakan dokter gigi dokter Iin masih bisa. Seperti itu. Kemudian untuk yang di luar jam kerja, di luar jam klinik juga. Kalau itu tetap sesuai dengan aturan Jaksa Telkom yang sebelumnya Pak, kalau memang itu urgent silakan bisa ke Poli Umum atau ke UID rumah sakit yang sudah bekerja sekarang. Ya, jadi tetap sama ya Pak. Gitu. Harapan kami sih karena jam bukanya lebih panjang ya, semoga yang harus ke Poli Umum itu lebih sedikit. Semoga begitu ya. Izin menambahkan Pak, jadi terkait nanti registrasi atau pendaftaran awal itu Bapak Ibu sekalian bisa cari aja Mbak Nita, karena nanti ada 2 di depan itu, front office itu ada 2. Yang pertama itu front office dari Mediska kali ini, yang kedua ada Mbak Nita di sini. Nah Mbak Nita itu fokus untuk handle yang Telkom gitu. Jadi ada apa-apa langsung ke Mbak Nita aja. Pokoknya cari Mbak Nita, kecuali ada case khusus yang mungkin Mbak Nita lagi berhalangan, ada cuti atau sebagainya, ya tapi mungkin bisa diwakilkan oleh tim Mediska lain. Tapi selama Mbak Nita ada, itu Mbak Nita fokus untuk melayani Bapak Ibu sekalian untuk pendaftaran sampai nanti misalkan butuh rujukan segala macam nanti ada. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, siapa lagi yang mau nanya?
Oh iya. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Peti. Saya dari Klaten Bu. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, yang saya mau ucapkan terima kasih dulu adalah kepada Ed Medica Jogja ya Mbak Devi. Ada saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena pelayanannya yang begitu istimewa. Saya berharap juga tepuk tangan ya buat Ed Medica Jogja. Jadi kalau teman-teman ini dari Marga Husada ya pindah ke tadi mana Mediska, kami juga berharap seperti Ed Medica Jogja, pelayanannya begitu baik yang saya terima. Ketika waktu itu suami saya sakit dari rumah sakit Islam, saya mau cerita dulu ya. Lalu saya harus berobat ke Sarjito, lalu saya harus datang ke Ed Medica. Begitu saya luar biasa karena sebelumnya saya tidak mengalami seperti itu. Jadi kalau di Klaten itu kan hanya Dokter Sutrisno yang melayani, yang susah senyum juga susah, pengantar juga susah. Ketika kami berkomunikasi itu terbatas sekali, sangat-sangat terbatas. Bagaimana mungkin seorang saya Peti yang dari kampung, saya disambut Mbak Devi. Saya begitu diarahkan langsung dibuatkan, suami saya itu langsung dibuatkan BPJS. Kemudian kami berobat di Sarjito. Begitu yang saya luar biasa adalah perhatiannya yang luar biasa. Saya dibesuk juga ketika suami saya masuk rumah sakit 3 kali saya dibesuk oleh Mbak Devi. Terima kasih dan teman-teman jangan khawatir. Kami berharap bahwa Mediska akan lebih baik dan setara minimal dengan Ed Medica. Itu harapan kami Bu Dokter. Ketika Ibu Dokter dan teman-teman datang ke sini, yang kita harapkan adalah lebih baik. Amin. Ya, tentunya kita tidak mengharapkan yang sakit ya Bapak Ibu, tapi kita semua diberikan sehat. Amin. Ini hanya kita berjaga-jaga saja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini. Ketika yang di Klaten, ketika Solo ini sudah ke Mediska, lalu di Klaten masih dilayani oleh Dokter Sutrisno. Kok kami ada kecemburuan ya? Kok yang Klaten juga ditingkatkan sedikit Bu Dokter? Diberikanlah dokter yang masih bisa senyum seperti Ibu Dokter yang manis ini, gitu ya Bu Dokter? Karena supaya kita itu ya udah sakit, lalu di sana ya minta surat pengantar saja saya sampai 1 minggu Bu. Tolonglah ditinjau ulang untuk PKS-nya. Hanya itu harapan dari Klaten, mungkin juga dari kantor cabang yang lain, Sragen, Karanganyar, Boyolali. Semoga yang di daerah ini juga diperlakukan sama dengan yang di Solo dan di Jogja. Baik, terima kasih. Akhirnya saya begitu saja pertanyaannya biar tidak bosan nih Bapak Ibu. Terima kasih. Pertama terima kasih banyak apresiasinya ke klinik Telkomedika ya di Jogja ya Jalan Kenari ya ini. Terima kasih juga Mas Hendra beserta timnya, Dr. Hanum juga yang memastikan layanannya di Telkomedika Jogja ini prima ya Bapak dan Ibu. Jadi layak ya Bapak Ibu, jadi kalau kemarin Telkomedika itu juara ya layak gitu kalau menilai sebagai pemberi layanan terbaik di Jawa Tengah saat ini. Baik, untuk yang di Klaten Bu Vicky, sebenarnya ini sudah dalam evaluasi kami juga Bu. Jadi kami ini sudah mencari beberapa referensi klinik Bu. Jadi yang kira-kira cukup representatif gitu ya untuk melayani pasien Telkom gitu. Tapi memang kemarin dengan kalau di Klaten kemarin saya masih dengan Mbak Devi dan Mbak Devi masih agak kesulitan Bu. Justru kalau misalnya ada masukan dok itu kliniknya bagus gitu atau dokternya ini mohon saya diberi masukan jadi nanti kita bisa lihat, kita coba jajaki gitu ya Bu, kita coba barangkali apa mau ditangkap Mas Hendra ini. Udah, oh iya nanti saya tangkap gitu Bu Mas Hendra. Jadi sudah dalam evaluasi kami Bu kalau untuk perbaikan layanan kesehatan yang di Klaten jadi tadi didoakan moga-moga bisa segera terlaksana. Terima kasih Bu Dokter. Matur nuwun masukannya. Ada lagi pertanyaan? Monggo siapa lagi? Kalau nggak ada ini waktunya sudah nyaris loh ya. Oke. Saya mungkin Budia. Yang pertama dengan adanya Telkomedika
lalu yakesnya itu mau diapain gitu loh ya. Mau dijual seperti Telkomodika ke Singapura ya, mudah-mudahan laku gitu aja. Lalu yang kedua Vaskes untuk pertama di KAI di sana juga kan, jadi hanya pindah ya. Intinya tadi Bu Dokter mengatakan ada penambahan, mungkin ya, penambahan rumah sakit maksudnya ya. Mudah-mudahan kalau di KAI itu sebelah baratnya di Indra Trihasi, sebelah timurnya banyak sehingga mungkin dekat-dekat juga masih ada lagi, mudah-mudahan itu. Mungkin itu pertanyaan saya, nasibnya yang Kestal itu terus kemana itu? Matur nuwun, terima kasih. Baik, matur nuwun pertanyaannya Pak. Jadi Saya Pak Eko. Jadi Pak Eko ini, kalau Yankes dengan Telkomedika ini memang walaupun Telkomedika ini membangun awalnya adalah Yankes, tapi kami ini memang dua manajemen yang berbeda Pak Eko. Gitu. Jadi kalau Yankes Yayasan Kesehatan Telkom kan bentuknya yayasan ya Pak, jadi non profit gitu, dan ini memang bentukan langsung sampai dengan saat ini kami masih anak perusahaan langsung dari Telkom Group seperti itu. Dan Telkomedika ini merupakan unit bisnis yang memang tugasnya adalah profit oriented ya, sehingga bisa dijual bisa dijual ke peleton gitu ya. Kalau Yankes dijual sih mungkin kok nggak ada profitnya mungkin nggak laku. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, Yankes ini amanahnya ini adalah untuk mengawal kesehatan karyawan dan pensiunan beserta keluarga dari Telkom gitu ya. Sampai sekarang amanahnya masih sama Bapak, insya Allah sampai pensiunan yang ditanggung oleh Yankes habis, insya Allah Yankes masih tetap ada. Mohon doanya juga, jadi memang banyak perubahan transformasi organisasi kita ini sejak Telkom ini di bawah Danantara di Bu Anggar D, jadi banyak kebijakan perusahaan yang harus mengikuti kebijakan Danantara gitu. Jadi termasuk Dokter Dian Pindah itu juga adalah kebijakan perusahaan yang juga sangat cepat Pak. Terus terang saya pun kalau ditanya sudah siap belum, jadi ya saya sebenarnya belum siap tapi semua harus kita ikuti, semua tentunya demi perusahaan kita tercinta seperti itu. Tapi insya Allah Yankes tetap ada Bapak Ibu, doakan juga Yankes tetap bisa mendampingi Bapak dan Ibu sekalian dan tetap bisa memberikan layanan yang terbaik ya, mohon doanya. Mungkin demikian Pak Eko. Kalau untuk rumah sakit yang kerjasama nanti kita akan evaluasi lagi Pak, cuman memang terus terang saat ini di wilayah Solo itu kan sudah cukup banyak yang bekerja sama, tapi kalau kami lihat ini untuk kunjungannya itu tidak seimbang. Jadi ada rumah sakit yang kunjungannya kecil sekali, ada rumah sakit yang kunjungannya besar sekali. Jadi kalau nanti kita menambahkan kerjasama rumah sakit juga nanti kita akan lihat yang kira-kira pemanfaatannya akan cukup dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Jadi karena saya juga kasihan sama rumah sakitnya sudah kerjasama dengan tanda tangan PKS yang panjang dan lain-lain dengan harus memenuhi persyaratan yang di atas kita, tapi ternyata nggak ada Bapak Ibu yang berkunjung kasih juga nanti. Itu jadi nanti kita akan evaluasi lagi berdasarkan kebutuhan dia Pak. Masih ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Cukup nih? Baik Bapak Ibu, walaupun fasilitas jaminan kesehatan Telkom yang sudah luar biasa, namun kita tetap harus menjaga kesehatan diri, dokter. Baik, saya juga kalau kalah mau pantun Bu. Pergi ke pasar membeli agar-agar, dimakan bersama dengan keluarga, agar lebih tetap sehat dan bugar. Sering-seringlah berolahraga. Yang kedua, saat pagi makan buah. Makan buahnya bersama teman. Penyakit itu dapat dicegah asal disiplin menjaga kesehatan.
semuanya sangat semangat olahraga. Kalau tanggal merah waktu Jumat atau Selasa, akhirnya memilih tetap olahraga tapi hanya jalan-jalan tanpa itu, gitu dong. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena semua acara sudah kita lalui dengan baik, maka di setiap pertemuan adalah anugerah, di setiap kebersamaan adalah hikmah yang bukan patut disyukuri. Ini saatnya kita menutup acara dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Kita foto bersama dulu ya. jangan foto dulu ya, nanti ada foto bersama. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Saya Mulyani selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili kerabat kerja apabila ada salah-salah kata atau pelaksanaan yang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir adalah foto bersama. Video sama foto. 1, 2, 3, 2 sah. P2 tel. 1, 2, 3. Gayanya mana? Senyumnya mana? Nah, kita susul di belakangnya ya. Ya. Belakangnya. Lo jangan Otomatis. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Senyumnya mana? Ketawanya mana?